Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bab 8 dari buku pengantar studi Islam. Sumber ajaran Islam. A. Al-Quran. Secara etimologi, qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. 2. Secara terminologis, Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Bagi yang membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadabannya hingga kini masih tetap dipelihara dengan baik, dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. 3. Nama-nama Al-Quran. Menurut Abu Al-Ma'ali Sayyizalah, Al-Quran memiliki sekitar 55 nama, dan menurut Abu Hasan Al-Harali ada 90 nama Al-Quran. Di antaranya nama-nama lain. Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda; Al-Kitab, kitab suci; Az-Zikir, peringatan; dan At-Tanzil, diturunkan dari Allah. Sifat-sifat adalah An-Nur, cahaya; Hudan, petunjuk; Syifa, obat; Rahmah, kasih sayang; Mau'izah, nasihat; Mubarak, yang diberkahi; Mubin, yang memberi penjelasan; Aziz, yang mulia; Majid, yang agung; Basyiron wa Naziron, pemberi kabar gembira dan ancaman. Yang keempat, A. Prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar, dan sebagainya. B. Prinsip syar'ah tentang ibadah khas, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah yang umum. C. Masalah janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan baik bagi mereka yang berbuat baik, dan ancaman atau siksa bagi mereka yang berbuat jahat. Janji akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ancaman akan mendapatkan kesengsaraan dunia akhirat. Janji dan ancaman di akhirat berupa surga dan neraka. D. Jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat merupakan ketentuan dan aturan yang hendaknya dipenuhi agar dapat mencapai ridha Allah. E. Riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang terdahulu, baik sejarah bangsa, tokoh maupun nabi dan rasul Allah. F. Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketuhanan dan agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat,
dan yang berhubungan dengan alam. Lanjut, 5. Fungsi Al-Quran. A. Bukti kerasulan Muhammad SAW dan kebenaran ajarannya. B. Petunjuk. C. Pemisah. D. Obat. E. Nasihat. Dan yang 6. Bukti-bukti autentisitas Al-Quran. Autentisitas Al-Quran dilihat dari aspek kesejarahan. B. Dilihat dari ciri-ciri dan sifat dari Al-Quran. Autentisitasnya dapat dilihat dari aspek-aspek keunikan redaksi Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, dan pemberitaan gaibnya, termasuk di dalamnya ramalan-ramalan yang diungkapkan sebagai telah dibukti kebenarannya. Lanjut yang B. Hadis. Satu pengertian hadis. Secara etimologis, al-hadis adalah al-jadid, al-baru, al-khobar berita, dan al-qorib dekat. Secara etimologis, hadis memiliki arti segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa upaya perbuatan maupun ketetapan. Takrir. 2. Fungsi hadis. A. Perincian petunjuk dan isyarat Al-Quran yang bersifat global. B. Pengecualian terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum. C. Pembatasan terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. D. Memberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran. 3. Kedudukan dalam syariat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. 4. Kehujahan as-sunnah atau hadis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang masyhur terjadi dari segala perbuatan hina, dosa, dan maksiat, sehingga sunnah-sunnah beliau selalu dipelihara oleh Allah dan segala yang menurunkan citranya sebagai seorang rasul. Lanjut C. Ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. A. Etimologis, berasal dari kata jada. Kata ini beserta variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilakukan, atau yang tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan, kekuatan, dan berat. B. Terminologis, pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat zan mengenai hukum syara'. 2. Urgensi dan kedudukan hukum ijtihad. A. Mengembalikan ajaran-ajaran Islam pada sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah Shahihah, dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan. B. Menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu sebagai furqan, hudan, dan rahmatan lil alamin. C.
membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi. 3. Macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad apabila dilihat dari segi metodenya dapat dibedakan menjadi 3 macam. A. Qiyas, B. Istihsan, C. Maslahat al-mursalah. Macam-macam ijtihad apabila dilihat dari teknis pelaksanaannya dapat terbagi pada 2 macam. 1. Ijtihad fardhi, B. Ijtihad jama'. Oke, penjelasan bab 8 ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.